Dari gambar yang Ibu tampilkan ini, kita bisa lihat nih, di gambar ini itu ada beberapa perusahaan semen besar di Indonesia. Ibu mau tanya, kenapa perusahaan semen di Indonesia ini bisa sama-sama terkenal? Dan kalau misalnya salah satu dari mereka itu menurunkan harga, apa yang bakal dilakukan oleh pesaingnya? Oke, Dika. Mereka sama-sama besar karena menguasai pasar dan produknya mirip, jadi persaingannya ketat. Dan kalau satu lebih harga, yang lain biasanya ikut menyesuaikan biar nggak kalah saing Bu. Betul banget yang dikatakan Dika. Tentang Dika. Oke, anak-anak. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu juga akan menyampaikan model pembelajaran yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana nanti di tengah pembelajaran Ibu akan bagikan menjadi dua kelompok, lalu kalian akan mengerjakan atau mengucapkan studi kasus yang Ibu berikan. Paham anak-anak? Oke, kita langsung masuk saja ke materi ini kita. Ibu akan menampilkan sebuah PowerPoint. Harap kalian menyimak ya. Definisi pasar oligopoli. Pasar oligopoli itu apa sih Bu? Jadi pasar oligopoli itu suatu pasar di mana terdapat beberapa produsen yang memproduksi produk yang saling bersaingan, atau dengan kata lain, pasar oligopoli itu pasar yang hanya terdapat beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar. Lalu, seperti apa ciri-ciri pasar oligopoli? Yang pertama, pasar oligopoli itu hanya terdiri dari kelompok kecil perusahaan. Lalu, barang yang diproduksi adalah barang-barang standar atau berbeda corak. Lalu, ciri-ciri pasar oligopoli yang lain, kekuatan yang menentukan harga, ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Jadi anak-anak, di pasar oligopoli, perusahaan itu tidak bisa menentukan harga sesuka hati mereka. Jadi, kalau misalnya ada perusahaan yang sama-sama produksi semen, perusahaan A itu bisa menurunkan harga, perusahaan B itu nggak mungkin tetap di harga dia yang sekarang kan. Pasti mereka juga memikirkan strategi gimana sih caranya biar nggak kalah saing sama perusahaan A. Lalu yang terakhir, hambatan untuk masuk ke industri cukup tangguh. Jadi anak-anak, di pasar oligopoli ini hanya terdapat beberapa pasar, beberapa perusahaan besar ditawarkan. Nah, hambatan untuk masuk ke industri ini tuh susah anak-anak. Untuk bisa startup atau perusahaan baru yang mau masuk ke pasar oligopoli itu pasti susah karena modalnya cukup besar. Seperti itu. Lalu, ada macam-macam pasar oligopoli. Yang pertama, oligopoli dengan diferensiasi produk. Different itu dalam bahasa Inggris artinya berbeda. Jadi, oligopoli dengan diferensiasi produk ini, produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar ini itu berbeda karena jadi mereka itu punya ciri khas masing-masing gitu. Lalu yang selanjutnya, oligopoli tanpa diferensiasi produk. Jadi perusahaan di pasar oligopoli tanpa diferensiasi produk ini, mereka memproduksi produk yang hampir sama gitu. Jadi tidak punya ciri khas khusus gitu antara produk-produk yang dihasilkan oleh pasar oligopoli tanpa diferensiasi produk. Lalu yang terakhir adalah contoh pasar oligopoli. Nah, contoh pasar oligopoli yang digunakan tadi ada industri semen di Indonesia. Industri semen di Indonesia itu termasuk ke pasar oligopoli tanpa diferensiasi produk. Karena seperti yang kita tahu, semen yang dihasilkan perusahaan-perusahaan besar itu kan hampir sama ya, dari segi tekstur, packaging, kualitas, warna semen dan sebagainya sama. Jadi mereka tidak punya ciri khas khusus. Lalu yang selanjutnya ada industri smartphone di Cina. Nah, contoh itu masuk ke dalam pasar oligopoli dengan diferensiasi produk. Jadi perusahaan-perusahaan seperti misalnya ada perusahaan Vivo, mereka sama-sama memproduksi handphone. Tapi handphone dari dua perusahaan ini tentunya beda kan. Misal kualitasnya beda, fiturnya beda gitu. Nah, jadi industri smartphone di Cina itu masuk ke dalam oligopoli dengan diferensiasi produk. Lalu, Ibu ada contoh lain yang Ibu cari di jurnal bahasa Indonesia tentang strategi persaingan di pasar oligopoli yang ditulis oleh Devita Alia Maharani dan kawan-kawan. Ada contoh pasar oligopoli. Nah, ini Ibu ngambil yang di luar negeri anak-anak. Tadi industri smartphone di Cina itu sudah kita bahas. Lalu industri otomotif di Amerika Serikat itu ada pasar mobil di Amerika Serikat
didominasi oleh beberapa produsen besar seperti General Motors, Ford, dan lain-lain. Lalu industri penerbangan di Eropa itu ada Air France, Lufthansa, dan British Airways. Lalu ada industri semikonduktor di Jepang. Itu ada Sony, Toshiba, dan Hitachi. Baik anak-anak, dari PowerPoint yang disampaikan, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Saya Bu, Oke, Anissa? saya mau nanya Bu, kenapa sih di pasar oligopoli perusahaan-perusahaan besar itu kayak saling ikutin strategi satu sama lain? Ya, tadi. Jadi kenapa pasar oligopoli perusahaan besar itu saling ikutin strategi sama lain? Soalnya perusahaan satu perusahaan bisa ikat perusahaan lain bisa tinggal jadi mereka bisa saling. Oke, itu kan buat Anda di dan Anissa. Apa yang dikatakan Anda nih? Jadi di pasar oligopoli emang perusahaan satu dengan perusahaan lainnya yang saling bersaing itu bakal memperhatikan langkah-langkah dari pesaingnya agar tidak kalah saing gitu anak-anak. Nah, sekarang setelah penyampaian PowerPoint, Ibu akan mengetes kemampuan kalian apakah kalian belum paham. Tapi sebelum itu kayaknya anak-anak Ibu pada pas deh. Gimana kalau kita ice breaking? Oke, ice breaking kali ini cluenya kalau Ibu bilang buka itu berarti open. Kalau Ibu bilang tutup berarti close. Kalau telinga berarti open, kalau mata berarti open. Oke? Coba anak-anak Ibu fokus ya. Kalau buka open, tutup close. Kalau telinga open, mata open. Kalau teriak open. Kalau diam close. Terus kalau makan open. Kalau minum close. Ya benar. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang mana kalian akan diberikan kasus yang tentunya berbeda dan akan kalian pecahkan bersama teman-teman kelompok kalian. Lalu nanti setelah kalian berdiskusi, kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Tapi perwakilan aja ya anak-anak. Baik. Membentuk kelompok. Duduknya. Oh, untuk kelompoknya itu kelompok pertama ada Wildan, Tika, Diva, dan Ika. Kelompok kedua itu ada Nazri, Andani, Arnes, Nisa, dan Clara. Untuk studi kasusnya ini anak-anak perhatikan. Ibu mau nanya Bu. Itu kasusnya udah di layar TV ya anak-anak.
di atas termasuk oligopoli dengan diferensiasi produk ringan karena produk dasarnya sama yaitu air mineral, tetapi dibedakan adanya kemasan dari beberapa usaha. Kemudian pertanyaan nomor 2 itu strategi apa yang menggunakan perusahaan air mineral besar untuk bersaing. Mereka lebih banyak bersaing melalui iklan, kualitas air, dan distribusi yang luas, sementara harga saling menyesuaikan dengan pesaing. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu apa dampak kondisi pasar tersebut bagi konsumen? Nah, dampak bagi konsumen itu mendapat produk berkualitas dan aman, tetapi karena harga antar merek besar hampir sama, pilihan lebih didasarkan pada merek yang paling dipercaya. Dari pemaparan prestasi kalian tadi bisa disimpulkan kalau di Indonesia itu dan di luar negeri itu terdapat beberapa pasar oligopoli yang perusahaannya itu menghasilkan produk different atau berbeda ataupun tanpa diferensiasi, dan mereka itu saling bersaing anak-anak karena mereka tuh ingin tetap kuat di pasar gitu, karena mereka juga tidak ingin kalah saing sama perusahaan lainnya seperti itu. Nah, alhamdulillah pelajaran kita telah usai. Apakah ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Saya Bu. Silakan Artista. Jadi Bu, pasar oligopoli itu pasar isinya hanya beberapa perusahaan besar Bu. Jadi kalau satu perusahaan mengubah harga atau strategi, yang lain biasanya ikut atau bereaksi. Nah, oligopoli ini juga bisa berupa produk yang sama seperti semen, air mineral, atau produk yang berbeda-beda seperti smartphone. Intinya perusahaan di pasar ini saling ngikutin biar nggak kalah saing Bu. Oke, tepuk tangan buat Artista. Ya, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan bahan evaluasi biar Ibu tahu nih seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi hari ini. Enggak kok, nggak susah juga banyak. Nah, untuk LKPD ini, ketua kelas tolong koordinir teman-temannya untuk kumpul besok ya. Ketua kelas bisa kumpul besok kalau iya, dikumpul besok ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini rasa sudah cukup, dan untuk pertemuan minggu depan anak-anak bisa baca buku ekonomi halaman 115 tentang pasar sumber daya atau input. Lalu kalian resume materinya